Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku kelas 5? Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mata pelajaran akidah akhlak kelas 5, pelajaran 2, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, pertemuan ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan materi tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. 2. Siswa dapat menyebutkan pengertian tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Anak-anakku kelas 5, apakah kalian masih ingat tentang Asmaul Husna? Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Namun yang akan kita bahas kali ini hanya ada 4, yaitu Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. A. Mengenal sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rezeki. Allah adalah pencipta semua makhluk, dan Allah pula yang akan menentukan rezeki kepada semua makhluknya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus benar-benar yakin bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman yang artinya, dan tiada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi kecuali telah ditentukan Allah rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Lalu, apa sajakah bukti bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq? Buktinya adalah Allah memberi rezeki kepada manusia. Manusia mendapatkan rezeki dari Allah sejak dalam kandungan, sampai dia lahir ke dunia, bahkan sampai meninggal dunia. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa rezeki itu tidak datang begitu saja. Untuk mendapatkan rezeki, manusia perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang muslim, tentunya harus berusaha dengan cara yang halal, agar rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Di samping berusaha, kita juga perlu berdoa kepada Allah, agar mendapat kemudahan dalam memperoleh rezeki. Adapun sikap terbaik dalam meneladani sifat Ar-Razzaq ini adalah dengan memberikan pekerjaan kepada orang yang belum bekerja. Jika uang yang kita berikan kepada seseorang, maka hanya bisa dipergunakan untuk keperluan hidup beberapa hari saja. Namun apabila kita memberikan pekerjaan kepada seseorang, maka orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarganya dalam waktu yang relatif lama. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq. Semoga kalian dapat meneladaninya ya. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Fattah. Mari kita mengenal sifat Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang maha membuka. Kata membuka berarti sebelumnya ada sesuatu yang tertutup. Apa sesuatu yang tertutup itu? Setiap manusia pasti mempunyai persoalan dalam kehidupan.
Persoalan yang dihadapi oleh manusia itulah yang dinamakan sebagai sesuatu yang tertutup. Allah sebagai Al-Fatah, maksudnya Allah yang akan membuka segala persoalan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Misalnya seseorang yang pintu rezekinya tertutup, dibukanya sehingga ia menjadi berkecukupan atau kaya. Agar Allah membukakan pintu rezeki, maka harus giat berusaha dan berdoa. Allah juga membukakan pintu hati untuk menerima kebenaran atau hidayah. Sifat Al-Fatah yang berkaitan dengan hidayah ini pernah terjadi pada pribadi sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Pernahkah kamu membaca kisah Umar bin Khattab? Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab mempunyai perilaku yang sangat kejam. Sifat kejam Umar bin Khattab ini terlihat pada saat mengubur putrinya hidup-hidup. Tetapi setelah masuk Islam, Umar menjadi orang yang sangat takut kepada Allah dan hatinya sangat lembut. Itu semua adalah atas kehendak Allah yang mempunyai sifat Al-Fatah. Al-Fatah juga berarti membukakan pintu rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Contohnya kasih sayang seorang ayah untuk menyayangi seluruh anggota keluarganya. Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Sangat menyayangimu, bukan? Menyayangi anggota keluarga bukan berarti menuruti semua keinginannya. Seorang ayah tentu lebih tahu kebutuhan anak-anaknya. Jadi, andai kata ada keinginanmu yang tidak atau belum dituruti oleh orang tuamu, bukan berarti mereka tidak sayang kepadamu. Allah berfirman, yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Quran Surat Fatir ayat 2. Apabila ada seorang pelajar yang semula kesulitan dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena ketekunannya dalam belajar dan berdoa, sehingga mudah baginya dalam menerima pelajaran. Ini juga merupakan sifat Al-Fatahnya Allah. Adapun cara meneladani sifat Al-Fatahnya Allah adalah dengan ikut membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh teman, menyayangi teman tanpa membeda-bedakannya, giat dalam menuntut ilmu, dan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Anak-anakku kelas 5, Ibu harap kalian dapat menyimak video pembelajarannya dengan baik. Tidak semua materi harus kalian tulis. Yang harus kalian tulis yaitu sebagai berikut. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, terima kasih. Ilaliko, sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.